والله غفور رحيم. Ada beberapa kiat untuk bisa istiqamah. Yang pertama dan yang paling pentingnya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, yang Maha memalingkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, yang Maha memalingkan hati, bimbing hatiku untuk selalu taat kepada-Mu. Ini dibaca di waktu-waktu mustajabah, ketika sujud, ketika musafir, ketika puasa, di penghujung tahiyat akhir, kemudian di tempat dan waktu-waktu mustajabah. Iya, perbanyak doa ini. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW setelah beliau bersabda, ya, beliau mengatakan, Inna quluba bani Adam bainal isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati manusia ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah palingkan kemana Allah kehendaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak doa tadi agar istiqamah. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad yang dijamin, yang maksum, memperbanyak doa ini. Ya, apalagi kita tentunya di zaman yang penuh fitnah, syahwat dan subhat. Kemudian yang kedua, sebab untuk bisa istiqamah adalah memilih teman yang baik, yang saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka selektiflah, pandai-pandailah memilih teman. Bahkan diperumpamakan antara teman duduk yang baik dengan teman buruk yang buruk, seperti berteman dengan penjual parfum dan pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka bisa jadi kita dapat percikan dari parfumnya dan minimalnya kita mencium bau harum darinya. Dan ketika kita berteman dengan pandai besi, maka kita bisa jadi terkena percikan apinya dan minimal kita akan mencium bau asap darinya. Maka memilih teman baik, lingkungan yang baik adalah sebab untuk istiqamah. Dan teman yang paling dekat dengan kita tentunya adalah istri. Istri adalah tetangga bantal kita. Ya, selalu kita bersama orang yang paling dekat dengan kita. Maka ketika istri kita soleha atau seorang istri dapat suami yang soleh, itu adalah sebab yang sangat kuat untuk istiqamah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, man rasakahallahu bi imra'atin salihah faqad a'anahu Allahu fi yattaqillaha fi syitrin akhar. Siapa yang diberikan rezeki dengan wanita yang soleha, maka dia telah ditolong separuh agamanya. Tinggal dia jaga separuh agama yang lain. Bukan berarti ditambah lagi satu supaya full. Ya, ada tambah 2, 3 istiqomah, bukan. Tapi maknanya adalah dia jaga. Kalau sudah dapat pasangan yang soleh atau soleha, dia jaga. Tinggal sedikit lagi, dia jaga. Nanti keluar rumah mungkin dia jaga. Dan selama masih berada di samping pasangan yang soleh, maka ada yang menasihatinya, ada yang mengingatkannya. Itu sebab istiqamah, pertemanan yang baik. Iya, kita dilarang berteman dengan ahlul bidah, ahlul maksiat, karena akan mempengaruhi. Iya, lambat laun, walaupun sudah hijrah, tapi selalu nongkrong bersama dengan teman-teman lama yang suka bermaksiat, kita akan terikut kembali lagi di masa lalu. Kemudian selanjutnya adalah melazimi majelis ilmu. Melazimi majelis ilmu, selalu mendatangi majelis ilmu. Bagaimanapun futurnya dia, bagaimanapun lemahnya dia, ya, tetap dia hadir. Kenapa? Karena di majelis ilmu akan tercas keimanannya kembali. Iya, melihat teman-teman yang semangat beribadah, bertambah keimanannya. Ada doa dari malaikat, bertambah keimanannya. Iya, ada nasihat-nasihat, dia dengar,
akan semangat lagi. Maka kalau dia futur, lagi lemah, kemudian jauh dari majelis ilmu, maka semakin sulit untuk dia bangkit. Ya, jadi selemah-lemahnya dia ibadah, tetap dia paksakan dirinya untuk datang di majelis ilmu, karena itu akan mencas kembali keimanannya. Dia akan mencas kembali keimanannya. Iya. Kemudian di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Inna likulli amalin syirra, wa inna likulli syirratin fatra. Faman kanat fatratuhu ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad najah. Wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak." Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Biar ustaz, ada semangatnya berdakwah. Ya, ada semangatnya belajar. Ada semangatnya beribadah. Biar kiai, biar ulama. Dan setiap amalan pasti ada titik-titik, ada masa-masa kelemahan. Biar ustaz, kadang tiba-tiba muncul rasa malas untuk pergi berdakwah. Syaitan yang menggoda. Ada ingin santai, ya, di dalam beribadah. Siapapun yang namanya amalan itu ada masa semangatnya dan ada masa futurnya. Maka Rasulullah memberikan solusi. Siapa yang ketika di masa futurnya lagi lemah imannya, dia arahkan kepada sunnahku, maka dia selamat. Ya, jadi dia lagi mungkin lagi tidak semangat sholat tahajud, maka dia ganti dengan baca Al-Quran. Tidak semangat baca Al-Quran, dia ganti baca hadis. Dia tidak semangat baca hadis, dia buka sejarah para ulama salaf. Iya. Lagi tidak semangat untuk membangun masjid, mengurus dakwah, dan seterusnya. Ada sunnah yang lain. Mungkin dia butuh latihan memanah, berenang, yang merupakan olahraga sunnah. Iya. Banyak kegiatan-kegiatan. Mungkin dia butuh menunggang kuda. Itu semua sunnah. Mungkin dia butuh silaturahim, ya, atau berziarah ke teman-temannya. Yang penting ketika dia futur, jangan larinya ke diskotik, jangan larinya ke, iya, larinya ke apa? Iya, masa lalunya. Iya, jangan larinya ke topi miring. Iya, jangan kemudian mencari nomor telepon mantannya, karena akan semakin futur dan dia binasa. Tapi yang dia cari adalah kegiatan yang masih ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Seperti itu solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua agar bisa istiqomah. Allah Ta'ala alam.